balik lagi di podcast Ruang Tengah. Balik lagi. Balik lagi sama aku Reisha. Welcome back semuanya. Halo teman rumah. Hari ini kita seperti biasa akan membahas lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Hari ini kita coba pergi ke daerah lain atau area Indonesia lainnya, itu ada di area barat Indonesia, tepatnya itu ada di Kepulauan Riau. Kita bakal bahas salah satu kerajaan yang gak cuma kuat tentang politik, tapi juga tentang ibu dari bahasa kita yang sering kita pakai. Ada yang tahu gak apa? Betul banget, yaitu adalah Kerajaan Riau Linggau. Nah, di ruang tengah ini kita udah bareng lagi nih sama narasumber kita, yaitu Kalia. Halo Kalia, selamat datang ya. Boleh dong hari ini Kalia perkenalan diri dulu. Halo teman rumah, perkenalkan aku Ria. Saya ini menjadi narasumber ya untuk podcast ruang tengah. Oke kalian ya, biar gak bingung nih, kita mulainya mungkin dari dasar dulu kali ya. Kita mulai dari Kerajaan Riau Linggau ini tuh letak geografisnya itu ada di mana sih tepatnya tuh? Terus tuh kenapa daerah ini tuh katanya tuh bisa jadi rebutan dari banyak bangsa gitu? Oke, jadi gini ya teman-teman rumah ya. Jadi gini teman rumah, Kerajaan Riau Linggau itu pusatnya itu ada di Kepulauan Riau, khususnya itu di Pulau Penyengat dan juga Linggau. Nah, abis itu letaknya ini tuh mahal banget Risha. Jadi tuh berada tuh di jalur perdagangan Selat Malaka. Nah, karena itu di titik temu antara timur dan juga barat. Semua kapal dagang itu tuh dari Cina, India, bahkan Eropa tuh pasti lewat situ gitu. Oh, pantas ya Kalia ya. Jadi kayak pusat perhatian gitu ya Kalia ya. Kalau misalnya letaknya strategis itu berarti otomatis ekonominya juga kuat banget dong. Jadi ya, ekonomi mereka tuh bertumpu dari perdagangan maritim. Nah, abis itu mereka ini tuh eksportir utamanya itu ada dari timah, lada, dan juga hasil laut. Abis itu pelabuhannya itu sangat ramai ya, karena mereka ini menerapkan sistem perdagangan yang terbuka tapi tetap mempertahankan laut yang disegani. Terus kalau misalnya dari sisi pemerintahannya nih, siapa sih tokoh yang paling ikonik dari kerajaan ini gitu? Apakah ada atau enggak gitu? Oke, gini ya. Gini Risha, jadi gini teman rumah, kalau misalnya bicara tentang Riau Linggau ini tuh kita nggak bisa lepas dari Raja Ali Haji. Nah, jadi gini, beliau ini tuh bukan cuman pemimpin secara intelektual, tapi juga ulama besar nih Risha ya. Jadi sistem pemerintahannya itu tuh unik banget karena ada pembagian tugas gitu antara sultan itu tuh sebagai simbol kedaulatan dan juga yang dipertuan muda sebagai pelaksana pemerintah dari keturunan Bugis. Nah, jadi berarti tadi ada perpaduan ya Kalia ya, benar ya, antara budaya Melayu sama budaya Bugis. Jadi kolaborasi Melayu Bugis itu yang bikin Riau Linggau jadi kerajaan ya. Yang kerajaannya itu yang menjadi solid dan punya pengaruh besar di Selat Malaka pada masanya. Nah, tadi tuh kalian tuh ada sempat singgung tentang ibu dari bahasa kita ya Kalia ya. Itu tuh menarik banget nih. Boleh dong diceritain gak gimana kayak kehidupan sosial dan budayanya nih? Kayaknya teman-teman rumah banyak yang penasaran tentang itu. Boleh dong kalian diceritain itu poin paling besar ya, atau poin paling membanggakan gitu ya menurutku ya. Kenapa? Karena Riau Linggau itu terutama ya di Pulau Penyengat itu tuh dulu adalah pusat literasi dan kebudayaan Melayu. Jadi disinilah bahasa Melayu itu standarnya itu dikembangkan. Nah, jadi bahasa Indonesia itu yang kita pakai sehari-hari ya, sekarang itu tuh akan dari bahasa Melayu Riau Linggau. Oh, benar dong Kak, berarti kayak nggak ada, kalau misalnya nih ya Kalia ya, misalnya nih teman rumah, kayak misalnya nggak ada perkembangan budaya gitu di sana ya, berarti mungkin bahasa kita sekarang beda-beda mungkin ya Kalia ya, nggak ada bahasa Indonesia mungkin. Bisa jadi ya teman-teman rumah dan juga saya bisa jadi banget ya mungkin kalau misalnya dulu nggak apa sih tadi
nggak dikembangkan ya. Mungkin kalau misalnya dulu nggak dikembangkan mungkin ya sekarang kita beda bahasa kali ya. Terus juga selain itu ya, masyarakat di sana tuh sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, adat dan agama. Terus juga jalannya tuh beriringan gitu. Nah, terakhir nih Kalia ya, mungkin pada penasaran gitu ya. Tadi kan kita udah mungkin bahas-bahas tentang sejarah-sejarahnya gitu. Tapi mungkin boleh dong Kalia dikasih tahu ke teman rumah tentang bukti-bukti sejarah yang ada di sana. Itu ada apa aja sih? Mungkin peninggalan yang mungkin masih ada sampai sekarang tuh ada apa aja sih gitu? Kalau misalnya ngomongin yang paling ikonik ya di sana ya, atau peninggalannya gitu tuh ada Masjid Raya Sultan Riau. Nah, itu tuh di Pulau Penyengat yang konon katanya tuh pembangunannya tuh ada campuran dari putih telur gitu. Nah, selain itu juga ada kitab legendaris, itu ada Gurindam 12, karya dari Raja Ali Haji yang isinya tuh masih related banget sama kehidupan sekarang. Keren gak nih menurut teman-teman rumah tentang peninggalan-peninggalan yang ada sampai sekarang nih di Kerajaan Riau Linggau. Terus ternyata kontribusi dari Kerajaan Riau Linggau ini tuh buat Indonesia tuh besar banget ya Kalia ya. Terutama tuh tentang identitas bahasa di Indonesia ya Kalia ya. Riau Linggau ini tuh sama aja kayak kita mempelajari tentang bahasa kita kayak gitu. Kayak kita tuh kayak mempelajari asal-usul cara kita berbicara gitu loh teman rumah. Oke deh, makasih banyak ya Kalia ya, sekarang udah menemani aku untuk seru-seruan bareng ngobrol-ngobrol bareng tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yang tadi kita bahas yaitu adalah Kerajaan Riau Linggau, yang nggak mungkin sih, tapi omongan kita tuh tadi tuh sangat, kalau kata anak Gen Z sekarang, daging parah. Benar ya Kalia ya, kayak saya tuh bilangnya kalau misalnya ada obrolan begini kayak daging banget gitu obrolannya. Oke teman rumah, mungkin itu aja sekilas dari sejarah-sejarah yang ada di Kerajaan Riau Linggau. Semoga nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Saya Reisha, pamit undur diri. See you on the next episode dari podcast Ruang Tengah.